Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita pembelajaran tentang kebinekaan global, ya. Kawasan kebinekaan global. Untuk itu, AM atau siapa? Oke, kawan-kawan, mari kita berdoa sebelum masuk sesi materi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengajak kehadiran Bapak sebelumnya ada semua. Ya, terima kasih sudah hadir semua. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam segala hidup. Amin. Ya, kita lanjut ke untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menjadikan lagi Indonesia Raya. Tadi itu dipersilakan. Indonesia. Ya, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kelas, marilah kita membuat kesepakatan kelas. Ya, gimana nih teman-teman atau anak-anak kesepakatan kelas kita untuk hari ini? Ya, Diharapkan kita semua fokus pada materi hari ini. materi hari ini itu lebih fokus ya, kita sepakati untuk wawasan kebinekaan global, kita harus fokus terhadap materi wawasan ini. Ini penting buat kita. Selanjutnya apa lagi? Ada Tidak berisik dan tidak membuka handphone. ya, tidak berisik dan tidak membuka handphone. Selanjutnya kita lanjut kepada STP dan itu juga bisa nanti ke belakang kita nanti STP. Sedikit biar nanti fokus kita. Jangan tegang ya, biasa aja. Kita lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya adalah materi kebinekaan global mengenai damai dalam diri. Ya, ini topik ketiga ya. Berdamai mulai dari diri kita sendiri. Bapak masih bikin cerita ya. Bagaimana kita akan mencintai diri kita itu dengan sikap beberapa sikap yang harus kita perhatikan di kita. Salah satunya mulai dari diri sendiri dan diri sendiri ya, sikap belas kasih kepada diri sendiri. Jadi kita harus menghargai apa yang diberikan Tuhan terhadap diri kita. Masih bisa dikasih hidung, masih bisa dikasih mata, tolong dijaga dengan baik dari diri kita sendiri. Yang paling penting adalah menghargai dan menjaga apa aja yang kita punya. Itu paling penting. Tidak menjadi orang lain, Pak. Saya mau menjadi orang lain, silakan asal tidak bertentangan dengan diri. So, kalau bisa kita harus mengaktifkan diri kita lebih baik dari kemarin. Ya, itu salah satu sikap-sikap yang harus kita hargai dengan berdamai dengan diri. Kita lanjut ya. Pertanyaan kedua, ya. Setelah mempelajari 3 topik mulai dari diri sendiri, peserta diharapkan 1. Memahami konsep tentang ragam identitas diri. Jadi nanti ada beberapa konsep yang akan Bapak tampilkan tentang identitas diri. Identitas diri ingat ya, bukan hanya nama. Yang kita kenal cuma hanya nama ya. Nama saya Dimas. Saya asli dari Bandung, bukan hanya itu saja, tetapi warna kulit, ya, agama itu merupakan identitas. Agama saya Islam, identitas saya berasal dari Sunda, suku. Kulit saya sawo mantan misalnya, itu salah satu identitas
diri sendiri. Nanti Bapak punya salah satu tugas buat saya, apa namanya ini, sticky note ya, biar kamu nanti tulis, kamu aja nanti di depan satu-satu di Bapak tulis. Untuk itu sebelum kalian belajar, ini saya bagikan dulu sticky note-nya. Aduh, tolong diberikan ke teman-teman. Ya, jawabkan nanti. Ya. Oke. Setelah yang kedua, mampu memberikan contoh sikap kasih sayang pada diri sendiri. Nanti ada beberapa film yang kita boleh nonton. Itu kita bisa mengasihi diri kita supaya kita itu bangga terhadap diri kita. Ada yang kita menyembah. Lanjut. Nah, ini pertanyaan pertama. Mulai dari diri. Pertanyaan memantiknya, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ceritakan pengalaman tersebut. Opa, coba ya, ada dulu boleh. Halo, pertama perkenalkan, nama saya dari TK Ramdhani. Saya dari kelas 12 TKJ. Saya tidak percaya diri dengan tinggi badan saya karena saya mengalami stunting, dan juga saya tidak percaya diri terhadap bentuk gigi saya karena bentuk gigi saya itu berantakan. Ada pengalaman tersebut? Pengalaman Anda atau Anda diapakan oleh teman Anda atau Saya nggak pernah dicemooh sama teman-teman saya, cuma saya merasa malu aja ketika saya berhadapan atau berbicara tatap muka gitu karena gigi saya jelek gitu. sering malu gitu? Ya, terima kasih. Terima kasih Afif. Ada lagi sebelum kita bahas semuanya? Ya, silakan. Ya. Saya malu karena identitas saya yaitu dari nama saya. Nama saya lumayan cukup panjang dan sulit untuk disebut atau dipanggil. Nama saya Sarah Sepova Alfat Gustavandi, dan kadang Bisa diulang, Sarah Sepova Alfat Gustavandi. Sarah Sepova Gustav Alfat Gustavandi. Gustav Alfredia. Ya, dari situ kadang orang suka salah sebut, dan dari salah sebut tersebut menimbulkan bahan ejekan. Kadang saya suka diketawain gitu, terus kadang nama saya jadi diganti-ganti. Iya, terus jadi bahan tertawa lagi tuh, bahan canda tawa gitu dari teman-teman. Dan di situ saya kadang malu. Kadang kalau misalkan orang nanya nama saya cuma manggil nama panggilan saya aja yang singkat. Oke, ada alasannya nggak kenapa diberi nama Sarah Sepova? Ada. Ayah saya dulu suka banget sama olahraga, terus ada atlet dari Rusia, dia pemain tenis, namanya Maria Sharapova. Oh, Maria Sharapova berarti atlet tenis gitu? Ya, dari Rusia. Terus dia udah jadi namanya dikasih ya gitu. Dengan harapan mungkin orang tua saya bisa jadi atlet juga gitu. Tapi ternyata saya kurang bagus dalam olahraga. Oke, terima kasih. Ada satu lagi nggak Pak? Ada satu lagi ya, Adit, silakan. Tes. Ya, saya terkadang merasa minder atau malu terhadap wajah dan penampilan saya. Ya, di mana wajah saya memiliki banyak kailahan. Alasannya terkadang banyak orang-orang kayak mengejek saya atau membuli saya, dia bilang itu cokocip sisa lebaran ya. Kenapa alasannya kayak gitu? Dan juga tuh manis kok. Ya, kenapa mesti malu gitu? Karena perasaan minder saya, Pak, kurang pede gitu. Ya, itu nanti kita bahas ya. Ada yang mau bahas dari ketiga ini? Oke, terima kasih tadi sudah memberikan tanggapan. Kita lanjut ke aktivitas utama ini, permainan ya. Akibat utama apa yang terlihat dari gambar di atas ya. Coba tolong berikan tanggapan ya. Jadi tanggapan saya terhadap gambar itu kelihatan sepertinya
itu kan tentang sosialisasi, tentang ada yang berinteraksi, ada juga yang nggak berinteraksi, malah ada yang lari, dan ada yang juga mungkin nggak diajak ngobrol gitu. Padahal di situ ada 3 orang kayak dicampakan gitu. Dan identitasnya yang terlihat dari sini perbedaan warna kulit, perbedaan warna rambut, terus mungkin karena perbedaan suku dan ras juga, dan yang paling kelihatan banget adalah perbedaan gender. Perbedaan gender ya. Ya. Oke, untuk itu ada beberapa di sini gambar ya, warna kulit misalnya nih hitam, terus ada beberapa orang yang lari di sini digambarkan lagi lari dari kenyataan, atau ada yang dicuekin gitu ya. Identitasnya ini mungkin gambarannya dicuekin sama temennya yang sedang masuk-masuk. Dan ada beberapa aktivitas ya yang memang ada di hidup nyatanya. Ya, coba buka aktivitasnya, pernah nggak ngalamin kayak gini? Coba kalau bebas dapat, pernah nggak ngalamin aktivitas lari dari kenyataan atau punya pengalaman apa yang menurut sampai berapa tahun sekarang? 17 tahun. Dari 17 tahun itu mungkin ada pengalaman bunga yang melihat aktivitas ini yang pernah bunga alami. Ya silahkan. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bapak. Saya pernah mengalami di mana saya lari dari masalah yang seharusnya saya hadapi, saya lewati, tapi saya malah lari gitu dari masalah-masalah yang ada gitu. Alasannya apa? Alasannya karena saya gak sanggup sama masalah yang saya hadapi. Jadi saya emang harus gak bisa gitu Pak melewati masalah itu sendiri. Keluarga kan memang Tentang pendidikan. Dulu pendidikan juga gimana tuh? Pendidikan dulu tuh saya dari SMP, pas kelas 2 SMP saya pindah ke pondok pesantren. Nah mungkin karena saya sudah tidak terlalu kuat menghadapi masalah-masalah yang ada di pondok pesantren itu, akhirnya saya berhenti gak melanjutkan pesantren itu sampai saya lulus madrasah. Alasannya ada hafalan atau ada apa? Emang ada masalah yang bisa saya keluarkan di sini gitu Pak, bukan masalah berat di hafalannya atau apa, tidak keberatan sama sekali. Tapi karena emang ada masalah yang benar-benar saya nggak bisa hadapi di situ sendirian, jadi saya butuh lari dari masalah itu. Jadi saya pulang ke rumah. Oke, kadang-kadang kita terbentuk sama konflik ya. Jadi ada terima kasih tepuk tangan. Kadang kita nggak bisa menghindari konflik. Ya. Kalau melihat bunga, ini ada solusinya nggak? Ada solusinya buat kita nggak? Silakan, ada tanggapan? Gimana? Ya, silakan. Mungkin dengan cara berkomunikasi dengan orang yang memiliki konflik, jadi kita bisa berdiskusi apa sih masalahnya di situ. Jadi kita bisa saling tanya jawab nih, apa nih masalah yang harus kita selesain gitu di situ. Tapi itu juga sesuai dengan situasi. Kalau misalnya emang orang tersebut emang harus kita jauhi, ya udah jauhi aja. Gitu. Oke, jadi Ada 2 jawaban. ya, nah ini siapa bisa komentar? Ini ada salah satu jenis makanan, biasanya di Sunda juga ada, di Jawa juga ada ya. Atau ini biasanya kita masyarakat Jawa ini enak ya. Tapi di Jawa juga ada nih makanan juga yang dibikin balado ya, balado itu. Jadi apa siapa bisa mengaitkan ini dengan wawasan kebinekaan global? Sekarang ada yang mau ngomong? Jadi saya mau menanggapi gambar ini. Jadi suka makan jengkol. Mungkin beberapa ada yang malu mengakui kalau misalkan dia suka makan jengkol, tapi ada juga yang emang nggak suka. Ada yang suka tapi bilangnya enggak. Ada yang enggak bilangnya suka. Jadi kesimpulannya mungkin dari gambar ini kita bisa simpulin kalau setiap manusia pasti mempunyai sifat malu untuk mengakui. Yang pertama malu untuk mengakui, yang kedua munafik
sebenarnya suka tapi bilangnya enggak. Dan yang ketiga itu dia gak suka emang karena gak suka gitu. Ya, kita langsung buktikan saja di sini ya. Siapa yang suka dekor berani mengakui? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada yang suka dekor tapi tidak bagus. Itu bukan jadi ada itu benar. Ada yang suka tapi gak mau bilang. Ada nggak? Ada yang suka tapi gak mau bilang. Suka gak mau bilang. Suka tapi gak mau ngaku gitu. Kalau tadi kan suka tapi gak mau bilang ya. Saya suka dekor tuh. 1, adik siapa lagi? 2, siapa? 2 wanita, Bunga, Nanda, si Boba. Jadi ada 5 orang di sini. Ada yang nggak suka dekor tapi gak mau. Saya nggak suka. Siapa yuk? Gak suka dekor tapi gak suka juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sisanya ya. Jadi 6 sama 7. Jadi 13 sebelah. Berarti gak ada yang mengambil di sini ya. Ada yang gak suka bilang gak suka. Ada yang bilang suka tapi mau bilang. Jadi gak ada orang mengambil di sini. Jadi berikan tepuk tangan buat kita. Kalau kita gak ada. Kalau suka aja gitu. Ngapain itu mesti malu ya. Karena ada juga yang ini. Kadang ada yang gak enak. Tahu gak? Jadi kita datang ke rumah, dikasih suguhannya dekor, gak ada lagi. Seneng gak seneng, gak apa-apa, biasanya dimakan juga tuh. Ada kayak gitu? Enggak, pokoknya kalau gak suka mendingan gak usah makan gitu ya. Mendingan gak usah makan. Kalau nanti lebih datangnya gimana? Wah, sampai dulu ya. Jadi itu tadi ada kategori suka, memang suka, tidak, ya memang tidak. Ada yang suka tapi bilang tidak. Nah, ini sulit memaafkan dan sering ada perasaan dendam. Siapa yang bisa komentar? Nanda coba bisa komentar. Dari gambar ini kita bisa menanggapi tentang dendam. Jadi setiap orang itu emang memiliki sifat dendam sih kalau menurut saya. Ya. Setiap orang pasti memiliki. Tetapi mungkin tidak semua orang terlalu menanggapi si sifat dendam itu. Ya. Nah, sifat dendam itu juga bisa terjadi karena karakter dan karena sifat juga karena perkataan seseorang. Iya. Menurut saya. Ada lagi seperti coba. Lalu diungkapkan saja. Ya mungkin cara menanggulanginya dengan cara melihat kebaikannya ya Pak. Oh, itu benar. Ya ataupun menghilangkan rasa dendam atau menyelesaikan masalah yang dia miliki gitu. Menyelesaikan masalah yang dia miliki. Iya. Jadi, oke benar gitu. Tapi cara dilihat apa masalahnya lagi. Tapi melihat kebaikannya. Jadi itu nanti perlahan kan. Terima kasih buat kedua-duanya sudah kita yang belum ngomong ya ayo coba nanti di situ sia-sia. Terima kasih. Kalau kamu terlahir kamu pengen jadi warga negara Indonesia atau warga negara lain? Saya jujur saya pengen menjadi warga negara Indonesia sih. Karena selain kreativitas warga negara plus 62 ini, Indonesia punya sumber daya yang melimpah. Tinggal diolah dengan baik dan benar saja, dan itu bakalan bisa nih buat negara ini jauh lebih berkembang, Pak. Oke. Ya, segitu. Ya, lanjut. Coba yang berbeda dengan pengen jadi warga negara itu tunjukin loh. Jangan bangga lo sama warga negara Indonesia. Coba belum kayak demokrasi. Ya, makasih. Jika saya terlahir kembali, saya ingin tetap menjadi warga negara Indonesia. Alasannya di Indonesia itu orang-orangnya sangat ramah. Sedangkan kalau di luar negeri itu orang-orang itu mementingkan kepentingan masing-masing gitu Pak. Jadi nggak melibatkan orang lain. Jadi kalau misal ada orang yang
susah atau gimana. Orang luar negeri itu kebanyakan cuek gitu Pak, nggak kayak orang Indonesia. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan ya. Bapak kita coba lanjut ya. Nah, setelah itu, kalau ada beberapa kategori dengan identitas, ada dari tempat aktivitas itu tadi aktivitas berinteraksi, ada aktivitas cegol, ada aktivitas tidak memaafkan, ada aktivitas dasar. Dari keempat itu, tolong tunjukkan aktivitas mana yang cocok menurut kalian. Coba siapa aja dulu? Yang ulang belum, belum bisa. Ya, saya memilih yang pertama interaksi, yang kedua kreatif, yang ketiga kalau ada tangan yang satu dulu. Saya kreatif interaksi gitu. Interaksi. Apa kelebihan interaksi dari yang lain? Karena gini loh, kalian itu kalau misalnya tidak berinteraksi dengan lawan bicara kalian, gimana kalian bisa mengungkapkan apa yang ingin kalian sampaikan gitu. Itu yang akan menjadi kendala sih Pak, kalau misalnya kita tidak bisa interaksi ke orang lain. Jadi kita lebih humble, Ya. lebih humble, lebih enak ya. Lanjut, siapa lagi bukan? Kalau saya sih gambar yang suka makan jengkol. Kenapa? Karena di keluarga saya itu rata-rata emang pada suka Pak. Jadi kalau ngumpul dan emang ada masak-masak kayak acara arisan gitu, pasti yang dicari masak jengkol nggak? Gitu. Jadi kamu melihat ke bentuknya. Iya. Lanjut. Udah itu aja. Iya udah itu aja. Ya udah lanjut, ada yang menarik di situ kau tangan dulu buat berani mengungkapkan bahwa keluarga ini suka jengkol itu susah banget coba. Di depan umum itu susah banget mengakui bahwa hal yang itu kan hal yang baru ya. Kadang kita nggak mau mengakui hal-hal yang sifatnya gitu dari kita. Kadang ya apa? Menurut saya yang paling mewakilkan sifat dan karakter saya itu yang melapangkan tangan ya, yang dendam. Nah, Jadi bukannya karena saya emang pendendam gitu, bukan. Tapi karena saya sulit untuk mempercayai orang gitu Pak. Jadi sekalinya saya udah percaya sama itu orang, terus nanti dia mengingkari atau membuat saya kayak kecewa gitu kan. Itu pasti saya kayak, waduh, ini kenapa udah dipercaya kok malah kayak gini. Jadi saya timbul tidak memaafkan dan akan timbul rasa tidak akan percaya lagi. oke, itu berapa lama biasanya kalau begitu? Ada nggak yang pernah kayak gitu, tapi seiring kemudian ternyata dia baik lagi, pernah nggak? Ada nggak di luar? Nggak ada, karena menurut saya kalau udah begitu nggak bakalan saya percaya lagi Pak. Gitu menurut saya. Terima kasih tepuk tangan. Jadi seperti ini orangnya memegang teguh kepercayaan. Ya, ada lagi. Oke. Nah, ini salah satu hasil. Setiap orang punya banyak identitas, ya. Karena identitas dapat diubah dari identitas yang tidak dapat diubah. Salah satunya adalah warna kulit. Apalagi yang bisa diubah? Agama bisa berubah nggak? Bisa. Ya. Oke. Kakak cerita. Kalau saya yang berubah itu mama. Mama kan dulu aslinya kan Melayu, Melayu. terus mayoritas Melayu itu kan Islam semua. Jadi Iya. mama pas nikah dia itu Kristen. Makanya nama saya Angel. Oh itu, jadi berubah dari Islam ke Kristen. Nah itu adalah identitas yang bisa diubah, salah satunya teman kita. Coba kasih tepuk tangan mamanya. Ya, nggak usah malu ya, nggak usah malu. Kadang-kadang orang ada yang malu menyebutkan identitas ya. Ada lagi? Ya. Kalau saya terbalik dari itu, ayah saya dulu Katolik. Katolik. Terus nikah sama mama saya pindah ke Islam. Ini biasanya yang susah nih. Kalau Katolik murni ya, berarti kamu Kristennya Kristen yang murni ya. Kalau Katolik ya, kalau masyarakatnya. Berarti kalau bedanya Katolik dengan Protestan kan, kalau Katolik lama ya, perjanjian lama. Kalau Protestan perjanjian baru gitu kamu pilih ya. Ini sulit banget. Masukin ke situ kok tangan berarti hasil ya. Itu biasanya kita suara penting dan syarat penting. Itu bisa diubah tapi susah. Susah.
prosesnya ada mengikuti dari keluarga, mereka dan lain sebagainya. Kita sebenarnya langsung ya, nanti bisa dikembangkan. Bukan dia, kamu yang beda dengan dia atau kamu yang punya nama ada lain dan orang tua yang Ya, tolong diisi stikernya, silakan berikan sehubungan dengan identitas. Kalau sesuai mungkin nanti bapak saya berikan di bapak tulis. Oke, dari sekarang sampai kabupaten mulai dari nama, asal dan lain sebagainya. Yang akan ditulis ya. Ya langsung diberikan. Ya, ini adalah proses pembelajaran dalam stiker nanti yang ada di sini. Ya, nah. Iya, terima kasih silakan. Dari kelas posisi ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke. Ya. Dari pembelajaran tersebut kita, nah kalian juga bisa menulis identitas diri sendiri. Ini biasanya link ini biasanya dipakai oleh beberapa. Ya, gitu ya. Jadi ada yang konsepnya satu, narsisme, fanatisme, self-pity, dan playing victim. Narsisme adalah mengagumi diri sendiri secara berlebihan. Ada yang disingkat itu kan? Dan ini penuh. Ambil nafas yang panjang sendiri. Nah, itu salah satu obat kan? Ngapain gitu terus? Udah dikasih wajahnya. Jadi kita tanpa menghakimi. Buku salah terus ya lagi ya. Gak satu benar. Berangkat pagi di sekolah, ya jelek kenapa ya? Padahal di salah satu penilaian dulu kadang-kadang ada yang harus nilainya sama dan harus turun. Memperluas kesadaran kita terhadap semua makhluk. Jadi kita makhluk jadi belum tentu si A cocok dengan si B, si A cocok dengan si C. Jadi kita Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Bahkan mencari tahu kondisi Yuni yang dirimu seakan memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopi orang lain? of yourself. Jadi yang terbaik adalah diri kita, diri sendiri. Ya, tiap hari apakah diri kita itu menjadi lebih baik dari yang kemarin, yang sekarang harus tidak lebih baik dari ke depan. Jadi kita harus lebih baik terus, merasa kita lebih akan merubah diri kita sesuai dengan standar yang kita mau. Apa misalkan standar kita? Kamu sudah menentukan standar belum sekarang? Saya tanya. Ini kata siapa? Kamu sudah menentukan standar belum sekarang? Saya tanya. Coba, siapa yang bisa jawab? Kalian sudah menentukan standar belum sekarang? Ya, silakan lalu. Jujur, kalau masalah standar sih dari diri saya udah
tentuin gitu. Ya, di tahap ini tuh saya harus gini, di tahap selanjutnya itu saya sih udah sih. Jadi kayak saya udah tetapin diri saya udah berdasarkan plan yang saya buat. Jadi ketika itu tidak berjalan dengan baik, saya harus mikir lagi nih gimana dan di step-stepnya itu saya udah mikir kalau misalnya rencana hari ini gagal, rencana ini gimana. Nah itu udah harus dari sekarang ya mungkin. Kalau yang belum ya mungkin bisa kalian bikin ntar lah. Step itu benar-benar saya harus buat karena saya sadar nih setiap orang yang ingin sukses itu udah ada manajemennya sendiri dari dirinya sendiri gitu. Ya, saya sebut tangan beberapa. Ya, ada lagi sama-sama. Itu sedikit masukan. Halo, terima kasih dari masukannya. Kita lanjut. Ibu tentu mencintai orang lain dan sama dengan mencintai diri sendiri. Siapa yang bisa? Ini konsep dari gol tentu. Ya, ada lagi nih, ada luar biasa. Ya, lanjut. Jadi mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Jadi kayak apa yang kamu tanam bakalan kamu tuai di kemudian hari. Kasih tepuk Kita tuh harus menempatkan diri kita bagaimana orang itu pengen diperlakukan gitu. Paham dari situ? Jadi kita memperlakukan, misalnya saya memperlakukan si Radit dengan apa yang saya ingin diperlakukan sama dia gitu. Itu sih sebenarnya. Ya. Ada lagi apa namanya? Adit mungkin ya jalan sih Ya, seperti Aldo tadi, ya jika Aldo ingin memperlakukan Adit seperti apa, hasilnya akan seperti yang Aldo akan dapatkan. Ya, contohnya seperti Aldo memperlakukan Adit dengan buruk, maka Radit akan memperlakukan Aldo dengan buruk juga. Tidak, ya, jadi sistemnya apa yang kamu tuai itu yang kamu tabur. Tidak seperti Aldo menanam tomat, hasilnya menjadi apel. Oke, jadi kalau menanam keburukan belum tentu jadi kebaikan gitu ya. Oke, kalau kita menanam kebaikan pasti akan diingat, bahkan orang lain yang entah apa pasti ingat kebaikan Aldo kayak gitu atau bapak. Terima kasih. Lanjut, terima kasih. Buat tindakan itu ucapkan terima kasih pada penghargaan diri kita masing-masing. Dan tentu ucapkan terima kasih menghargai kepada orang terdekat, yaitu orang yang kita sayangi, orang tua, anak, tidak sahabat baik atau siapapun yang dianggap berdosa dengan kesusahan. Mulai nanti pulang ke rumah ucapkan terima kasih sama orang-orang yang terdekat yang sudah menjadikan kalian itu sampai sekarang. Bapak mengucapkan terima kasih atas pembelajaran kali ini buat kalian yang sudah mendukung pembelajaran kebinekaan. Selanjutnya ada dari ini. Terima kasih buat kita semua, kasih dulu Terima kasih pesan buat kalian semua, bikin sebanyak-banyaknya juga tadi ya, biar kalian bos kepada siapapun agar kalian baik medsos, email dan lain sebagainya. Mungkin cara kalian untuk mengembangkan ini sekarang banyak, aplikasi apapun bisa ya, TikTok ya, Twitter, Instagram, terus Facebook, Snapchat, Tweet, apapun bentuk sebanyak-banyaknya biar kalian itu bisa mengembangkan diri kalian agar kalian itu bisa menggali potensi di kehidupan masing-masing. Ya, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya sebelum itu marilah kita berdoa dulu. Silakan dijawab. Adalah kawan-kawan, sebelum mengakhiri sesi materi kita kali ini, sebaiknya kita tundukkan kepala kita dan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa kita. Selesai. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masa dari ketiga jangan meninggalkan sampah, silakan kembali ke posisi masing-masing sampai berjumpa.